Dusun Sari yang kami hormati. Pak Praja. Sari yang kami hormati, Mbak Ujeng, masyarakat desa dan seluruh para hadirin dan tokoh masyarakat pemuda Dusun Sari. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa melaksanakan pengasingan dan kegiatan untuk berkumpul kembali di tempatnya Mas-Pur. Sekali lagi terima kasih Mbah Nuwun, Mbah Teguh sekeluarga sudah bisa melaksanakan pengasingan dengan lancar, aman dan tertib. Mungkin dalam penyampaian nanti kami di sini juga selaku Ketua Karang Taruna, yang pertama-tama mungkin hanya beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam penyampaian nanti. Yang pertama, yang saya hormati dari kami selaku Ketua Karang Taruna, dari Bapak Sabini yang kemarin bisa dilaksanakan dengan baik, aman dan tertib. Kami selaku ketua, bila dalam pelaksanaan kemarin ada kekurangan, mungkin kurang berkenan, kami selaku Ketua Karang Taruna mohon maaf. Dan baru pertama kali kami untuk Karang Taruna melaksanakan seperti itu. Mungkin ada miskomunikasi kurang baik atau mungkin ada yang belum paham. Yang penting semua bisa berjalan aman dan tertib. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Pak Sabini, kami mohon maaf bila ada kekurangannya. Yang kedua, ini ada usulan di grup itu selalu berusul-usul punya ide gagasan itu tentang masalah TPA di masjid. Itu ide bagus, itu pemasangan plang ide bagus, tapi belum tentu bagus itu semuanya membawa positif. Saya garis bawahi, yang membawa ide bagus belum tentu semuanya membawa positif, karena semua itu butuh proses. Saya punya ide begini, kalau kita hanya cuma menyampaikan isu sedikit tidak masalah, tapi prosesnya sangat panjang. Kenapa saya katakan begitu? Karena mohon maaf, saya sering di lapangan, usulan ide dari suatu masyarakat itu banyak sekali. Ya, contohnya masang plang tentang TPA itu bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena menunjukkan identitas bahwa masjid kita itu ada TPA. Tapi kita kembalikan lagi, kita koreksi, ya kan? Kita lihat dulu, di situ ada perencanaan, pelaksanaan. Nanti kedepannya bagaimana? Seperti itu. Contohnya yang mungkin yang ditunjuk di sini mungkin yang diakui Buti sama Pak Kumar punya suatu sertifikat lah. Oke lah, Buti punya sertifikat. Mungkin dalam mengajar agama mungkin itu hanya sertifikat. Seperti saya, contoh kecil, saya seorang babinsa, tapi saya pernah penataran di Bandung, di Pusdikter terpusat. Itu waktu datangan saya semua terpusat di Bandung. Itu hanya penataran, tapi tidak masuk kategori, nggak diakuin. Karena apa? Hanya penataran. Tapi yang diakuin adalah di pendidikan yang khusus seperti bidang seperti itu. Itu yang bisa saya bawahi. Contohnya Mbak Ti, bolehlah secara resmi dia mengajar, tapi kalau dia belum ada suatu nik yang diakui dari Kementerian Agama,
dari Kabupaten Ngawi itu nanti jadi bumerang untuk dusun kita, untuk sistem TPA kita, pengelolaannya bagaimana itu nanti jadi bumerang kita. Contohnya nanti suatu saat namanya data berizin udah, tapi jangan sampai itu nanti ketahuan kita hanya kerangka. Sistem pengurus pelaksana tanggung jawab siapa, nggak ada. Terus yang kedua, dicek hanya muridnya 5, sedangkan murid standar pengakuan perizinan itu adalah minimal 35 atau 30. Itu yang kenapa dikatakan Mbak Tik maunya pelan-pelan, masih ragu dengan tanggung jawab itu. Ini yang perlu saya sampaikan, Ibu, Pak T. Tadi sudah saya cross check, itu Mbak Tik seperti itu, Pak Komar seperti itu penyampaian. Itu yang membuat, yang mengejutkan adalah Pak Aan, gitu. Pak Aan dari perangkat desa atau siapa itu? Siapa begitu? Perangkat desa, Bayan. Nah, itu, tapi terus Buti juga sering koordinasi dengan Aroman. Mungkin Aroman udah siapin lah seperti itu. Sudah siapin karena mungkin masjidnya masjid besar seperti itu. Mungkin udah dari dulu mungkin sistemnya udah baik seperti itu. Kami juga tanya dari kecamatan Cine, tim yang membidangi seperti itu. Karena semua itu sudah tanggung jawab. Bukan kita ngarang-ngarang. Jangan hanya perangkan itu label itu atas, tapi dalamnya enggak ada. Ini betul Mbak. Ini betul Mbak. Ini yang bisa kami sampaikan. Itu tolong dipedomi, dipahami ya Bu ya. Pak RT. Ini karena jangan sampai kita ketipu. Udah bikin pelangtak wae. Tapi giliran nanti dicek, mungkin ada dari Kementerian Agama, dari KUA sini. Lah mana wujudnya? Apa? Mungkin dalam isinya apa? Sesuai nggak dengan standar? Seperti itu. Sedangkan yang mengajar itu kan nggak digaji. Terus kita menggaji itu dari mana? Kalau kita jadi bisa bolehlah mungkin dapat 50.000 atau kasarannya 25.000 per bulan, atau mungkin dapat intensif dari kabupaten, itu pun nggak setiap saat itu ada seperti itu. Akhirnya yang bertanggung jawab siapa? Kita semua. Apa yo wong kerja, wong ngajar, wong ben pinter anak-anaknya kita, apa enggak kita hargai jasanya, tenaganya, waktunya. Apa kita cuma angop, diem, seandainya kita kembalikan ke diri kita masing-masing bagaimana? Ini betul. Dari situlah kita harus belajar. Boleh panjenengan mau punya suatu ide ribuan, perlindungan tidak masalah, tapi harus ada solusinya, harus ada penyelesaiannya. Jangan cuma ide, tapi penyelesaian tidak ada. Akhirnya bikin kisruh. Karena kita baru, Karang Taruna Jimpitan baru berjalan. Saya juga disuruh sama Pak Kades. Yang penting Mas Agus, dalam pelaksanaan pembentukan Karang Taruna, boleh ide, tapi jangan terlalu muluk-muluk. Bila nanti itu nggak terselesaikan, nanti jadi bumerang kepada diri kita. Hanya rancangan, semua rancang bisa, tapi semua itu butuh anggaran. Semua butuh dari donatur, nggak mungkin kita berdiri sendiri. Jangankan kita agama, masalah masjid. Saya, kantor saya selaku Koramil pun pembangunan juga minta dari donatur. Itu yang harus jadi garis bawahi, jangan menyepelekan masalah donatur. Kita boleh orientasi, tapi kalau tidak ada yang mendukung seluruhnya tentang pelaksanaan bagaimana, penanggung jawab yang gaji siapa, yang ngasih siapa, terus mau bagaimana? Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, saya menggarisbawahi tentang masalah kita itu saling menghargai. Sini saya garis bawahi dari titik nggak usah terlalu jauh. Contohnya seperti ini. Masalah tentang aliran berbeda. Saya garis bawahi di sini itu ada
yang namanya satu RT ada Kristen, Protestan, ada LDI, MTA, itu ada semua. Tapi alhamdulillah bisa hadir semua. Walaupun dia nggak paham apa ini maksudnya, yang namanya seperti itu. Makanya daripada itu jangan sampai menginjak dulu menghadiri sistem agama. Jadi intinya kita aja sesama rekan, sama kita satu paramil, satu aliran dalam melaksanakan rutinitas yasinan, bacaan. Pasti ada yang pilih-pilih, bener nggak? Alah sama mampu, kalau bisa maju nggak gini, alah buat apa sana? Itulah. Padahal di rumah sama tuan rumah itu udah disediakan, udah dipersiapkan. Secara tidak langsung kalau kita nggak menghargai, karena apa udah disiapkan. Dari kecil itulah kita belajar. Gimana nanti kita mau bisa rukun, mau bisa maju, kalau posisi kita seperti ini sampai kiamat nggak bakalan maju. Saya katakan sampai kiamat tidak bakalan maju. Ini yang saya garis bawahi. Sistem cara menghargai dari situ. Contohnya mohon maaf, yang untuk masalah kemarin Karang Taruna, untuk yang harian saya bagus. Tapi di dalam pelaksanaan, kayak contohnya mungkin pas sumbangan malam kita jagong, saya pantau, saya lihat, saya diem, seolah kayak gimana ya, kalau namanya kita itu satu RT, kalau namanya jagung bareng, kumpul bareng, dengan melencing satu, melencing sama, dari situ udah nggak bisa. Gimana kita mau sehari itu maju dari pola pikir kita, dari yang sepuh kita selaku pemuda. Kalau yang kita pemuda tulang punggung, baru meter yang memberi contoh, lah kita nggak bisa. Apa yang kita mau sumbangkan? Apa yang kita sumbangkan? Itu saya di sini berbicara secara hukum saya, wilayah teritorial saya. Saya di sini netral. Saya tidak hanya memberi mungkin bela sana bela sini, saya hidup sana hidup sini, enggak. Saya hanya meluruskan. Ini loh yang terbaik. Kalau itu nggak didung, ya monggo. Kalau pengen nggak maju, ya monggo, nggak masalah. Monggo, saya loskan. Belum kita percuma, kita bikin Karang Taruna susah payah sampai sana sini. Kalau hanya wujudnya hanya seperti ini, mohon maaf, tidak bakalan kita itu harus bisa berpikir dewasa. Siapapun itu pemimpin kita, siapa itu yang dituakan, kita hargai, karena itu hasil musyawarah. Contoh seperti Pak Jokowi jadi presiden, pasti ada yang pro kontra, tapi mau bagaimana, itu pun juga pemimpin kita. Di TNI itu seperti itu, ada yang pro kontra, ada yang dukung, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi yang sudah dipilih secara langsung, ya kok boleh buat kita harus mendukungnya. Jangan saya blok ini, saya blok sini, saya enggak suka. Boleh mempengaruhi dalam arti kalau positif, jangan yang negatif. Saya mohon, boleh kita mempengaruhi tapi dalam hal yang positif, jangan negatif. Itu yang saya sampaikan. Yang mungkin ada lagi tentang masalah pengajian. Kenapa anak-anak itu kecil atau dikit? Kita cari solusinya. Pertama, semua adalah tanggung jawabnya orang tua. Bagaimana dia mendidik, menyampaikan ke putra-putrinya, harus disampaikan yang baik. Nama sistem pengajaran itu hal biasa. Mungkin ada yang dimarahi, mungkin ada yang di agak comeli. Dulu Dika pernah ngaji nih, ya aku domeli di Senin ini. Nah, kamu pengen belajar ngaji, pengen pintar enggak? Kalau enggak mau pintar ya enggak usah ngaji. Itu. Tapi kalau pengen pintar, pengen ngaji, pengen biar nambah ilmu, ya diikuti. Itu emang guru. Namanya guru itu mendidik, enggak ada yang menjerumuskan itu enggak ada. Yang menjerumuskan itu enggak ada. Seperti itu. Saya pun di tentara digembleng seperti ini, diidak-idak, dipukulin, ya itu dari situ, karena kita dididik.
baik, ke hal-hal yang baik mental kita. Nah kalau mental kita anak baru di sini nggak boleh, sekolah di sini nggak boleh, kalau begini ya udah diajarin aja sendiri. Itu pemikiran yang kurang dipahami. Saya bilang hal biasa. Kalau orang dimarahin itu hal biasa. Jadi jangan dimarahin kita ngambil negatifnya, anak enggak boleh, jangan seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kayak contoh yang lupa, ini ada contoh juga, mungkin ada seperti yang tadi yang saya katakan termasuk ide gitu, adul ide dari terus. Saya juga punya kemarin ada jam komandan dari Puskesmas Angkatan Darat, pangkatnya kolonel. Di RT itu dia pangkat paling tinggi, mungkin Pak RT atau ketua Karang Taruna minta sumbangan, izin bos, badhe ngadakan 17-an. Oh iya, monggo silakan masuk. Ditanya apa yang dilombakan, terus selesai itu apa hiburannya. Akhir dari pihak pemandu menyerang, udah kasihkan hiburan campur sari, nanti saya tanggung jawab, masalah anggaran saya tanggung jawab, saya bayar. Itu baru ide, ada penyelesaian. Itu contoh hal yang baik itu seperti itu. Jangan ide, bukan saya menjelekkan, bukan saya seolah-olah merendahkan, tidak. Itu memberi hal contoh yang baik. Jadi enggak membuat hal yang paling jadi kisruh. Saya juga punya apa itu ide bagaimana warga kita itu bisa menikmati hasil suatu saat kalau kita berkembang, punya anggaran banyak. Contohnya kita beli motor aja jelek, buatkan aja tempat sayur, nanti ditunjuk satu siapa yang bisa jalan, nanti dibagi yang satu buat uang kas, yang satu buat yang jual. Itu termasuk membuat lapangan kerja buat RT kita, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Itu loh. Jadi pikir itu harus pakai logika, harus panjang. Apalagi dibahas itu. Sebenarnya saya nggak pun jawab. Tapi kok tak lihat-lihat, kok masih seperti ini, kok anak kecil ya, saya bilang. Kenapa saya kan pola pikirnya itu kok nggak bisa lebih proses ke belakang itu harus bagaimana, saya harus bagaimana. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini terus ya. Terus satunya selesai, satunya nanti timbul seperti itu. Makanya saya katakan untuk TPA, Pak RT, ya, tadi sudah saya cross check di rumahnya Pak Kumar seperti itu. Jadi sampai jangan sampai kita nanti terperangkap. Saya katakan hanya label TPA, tapi hanya kerangka toh. Ya. Penanggung jawab secara resmi sesuai dengan dari Kementerian Keagamaan tidak ada, tidak sesuai prosedur, tidak memenuhi standar. Itu nanti jadi teguran. Contohnya seperti Balai Panjang, ada masjid gede, pas waktu itu di cross check TPA-nya tidak ada muridnya, akhirnya ditutup lah. Kan akhirnya itu sama aja bumerang dari buat diri kita sendiri toh, buat etik kita. Berarti kan abal-abal, berarti kan ngapusi. Hanya kerangka boleh, pengajuan hanya pengakuan ini di masjid dan TPA, tapi nyata faktanya untuk strukturnya kan tidak ada. Itu yang harus dipahami. Bukan saya sok peminta, enggak. Saya bisa seperti ini, saya nyari dari lingkungan, mungkin dari sini saya juga kenal Pak Sekcam, lumayan juga. Kadang saya juga tanya, bagaimana proses ini, bagaimana Pak Agung Pasar hewan rumahnya di situ, Sekcam sini. Saya juga belajar, saya tanya-tanya seperti itu. Jadi mohon maaf. Jadi kalau mau usul, mau menyampaikan itu tolong dicernak dulu, pikir baik-baik seperti apa. Sekali lagi saya ingatkan untuk Karang Taruna yang saya katakan untuk malam itu, saya ngerti sendiri. Kalau kita mau ngumpul, kalau ada sepuh kita nggak ada temannya, ya kita kumpuli bareng. Dalam pelencing tinggal satu. Ilmunya itu udah saya baca. Saya dulu juga jadi cah nom di lingkungan saya, di tentara saya juga tahu
orang dibenci bagaimana itu ada juga, tapi kan kita selaku pimpinan, selaku komandan barak remaja harus kita kumpulkan. Tidak ada seperti itu karena kita tujuannya kebaikan, bukan pribadi masing-masing. Itulah kekurangan kita di sini. Kalau kita masih seperti ini, Sari nggak bakalan maju. Saya katakan kalau kita masih memakai ego untuk kepentingan diri kita sendiri, tidak bakalan maju. Jangan, sekali lagi saya sampaikan, kita musyawarah di sini, kita berangkat tidak masalah, tapi di luar selesai. Cukup yang di dalam aja seperti itu. Jangan sekali-kali menyerang suatu kepribadian seseorang. Tidak boleh musyawarah menyerang kepribadian seorang itu, tidak boleh. Itu tidak masuk kategori. Nanti efeknya bukan menyelesaikan, tapi nambah masalah. Saya garis bawahi di situ. Ini yang perlu saya sampaikan. Makanya kok baru Karang Taruna diresmikan aja belum punya posisinya seperti ini. Saya diem. Saya diem, tapi saya melihat, saya pantau gerak geriknya, saya pantau. Kalau caranya seperti ini susah. Sari nggak bakalan maju. Iris kuping saya. Udah ada pengalaman penyampaian dari sesepuh. Dulu juga pernah dibentuk Karang Taruna. Dulu juga pernah dibentuk Jimpitan, gagal. Nah, kalau caranya seperti ini, mudah-mudahan mungkin bisa gagal juga. Karena pakai egonya mas, saya begini. Seperti itu, enggak kita ambil kebersamaan untuk kemajuan, enggak. Makanya KRT sebetulnya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa bermanfaat, bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk direnungkan. Apa mungkin saya salah cara penyampaian saya ini atau bagaimana? Saya juga sama itu, sama yang kemarin kecelakaan Jijah, dia sampai maki saya tidak masalah, saya terima. Walaupun saya berbuat baik, tak antri, saya tanggung jawab sampai ke rumah sakit Solo, saya ikhlas. Mau dicaci maki, saya ikhlas. Tapi saya sudah selesai. Waktunya lebaran, ketemu ya nyapa, nyopong, tidak masalah. Itulah yang saya harapkan seperti itu. Jadi jangan dibawa terus. Kalau kita nanti dibawa sampai mati ya, sampai lama seperti ini, tidak bakal mati. Jadi sistem kayak Pak Jokowi sama Prabowo, itu dulu musuhan, pengen jago gini-gini. Nah, jadi udah jadi dukung jadi kabinetnya. Ayo kita dukung untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak dukung, akhirnya ada suatu perpecahan. Grup, saya sini. Akhirnya saling menghasut, mengompori, memprovokatori. Itu yang akhirnya hasilnya seperti itu. Kalau kita ngeblok sana, ngeblok sini. Tuh. Jadi mohon maaf, mungkin hanya itu. Nanti kalau terlalu lama ya juga pantas, itu perlu yang harus saya sampaikan karena itu penting. Sebelum kita melangkah ke depan, kita harus lebih semuanya memahami dan mendukung apa yang kita kan sebelumnya pembentukan Karang Taruna. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.